Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah manajemen perpustakaan yang materi yang kedua dengan pokok bahasan pengembangan koleksi, community study dan preservasi. Dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan ini adalah Ibu Hesti Agustian MPD. Ini kelompok 4 beranggotakan yang pertama Singgi Koswara, Muhammad Wali, Yulia Indah Pratiwi, Widya Gustuti, dan Pira Susanti. Pada program studi manajemen pendidikan Islam atau MPI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Stibnu Sakinah Dharmasaya tahun ajaran 2020. Kita masuk kepada materi. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Peran perpustakaan tidak dapat diremehkan karena perpustakaan menjadi titik sentral dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Hal ini disebabkan adanya masyarakat yang belum memasukkan buku maupun sumber informasi lainnya dalam daftar belanja dasar. Berangkat dari sini ataupun latar belakang masalahnya ini, kami membuat makalah dengan pokok bahasan yang tadi, yaitu pengembangan koleksi, community study, dan preservasi. Kemudian kita masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama, tentu pengertian pengembangan koleksi perpustakaan. Apa itu pengembangan koleksi perpustakaan? Pengembangan koleksi perpustakaan adalah kegiatan memilih dan mengadakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pustakawan bersama-sama dengan sivitas akademika. Jadi pengembangan koleksi perpustakaan ini adalah kegiatan mengadakan bahan pustaka dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pustakawan. Apa saja kebijakannya nanti ada di pokok bahasan selanjutnya. Nah, ini kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan alat perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dan kebijakan pengembangan koleksi. Jadi kebijakan pengembangan koleksi ini suatu alat perencanaan, media perencanaan dan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan dari pengembangan bahan koleksi tadi. Kemudian kita masuk ke fungsi dari kebijakan pengembangan koleksi. Sebenarnya banyak fungsinya, yaitu diantaranya yang pertama itu menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan selanjutnya, agar diketahui oleh staf, pemakai, dan dewan pembina. Kemudian fungsi kebijakan pengembangan koleksi yang kedua adalah memberi deskripsi yang sistematis tentang strategi pengelolaan dan pengembangan koleksi yang diterapkan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan diseleksi terjamin. Kemudian yang keempat, menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi telah tercapai, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya dari kebijakan pengembangan koleksi ini. Kemudian apa saja proses pengembangan koleksi bahan pustaka? Jadi ada prosesnya untuk mengembangkan koleksi bahan pustaka ini. Yang pertama, pemilihan koleksi atau seleksi. Seleksi sudah jelas, yang pertama itu tindakan seleksi. Seleksi itu merupakan proses memilih bahan pustaka apa saja yang akan dijadikan sebagai koleksi. Kemudian yang kedua ada pengadaan koleksi atau akuisisi. Akuisisi ini adalah proses penghimpunan dari tadi diseleksi, maka dihimpun bahan koleksi ini untuk dijadikan sebuah koleksi di perpustakaan nanti.
Kemudian yang ketiga itu penyiangan koleksi atau diseleksi. Nah, kalau diseleksi ini lebih kepada pengeluaran, bukan pengeluaran dana, tapi pengeluaran bahan pustaka yang dikira sudah tidak ada gunanya lagi, sudah mungkin karena kurang peminat dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mengharuskan bahan pustaka ini dikeluarkan dari koleksi. Kemudian sebagai gantinya ada bahan pustaka yang baru. Kemudian yang keempat adalah perawatan koleksi. Sudah jelas kalau bahan pustaka ini perlu perawatan agar bertahan lebih lama, agar awet. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi koleksi. Evaluasi ini kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh. Apakah koleksi itu masih cocok dengan catatan yang ada, apakah masih relevan dengan kebijakan tadi atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang selanjutnya, itu tujuan pengembangan koleksi perpustakaan. Pengembangan koleksi bertujuan untuk menambah jumlah koleksi, meningkatkan dan jenis bahan bacaan, dan meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai, sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kemudian apa manfaatnya pengembangan koleksi ini? Kurang lebih ada 5 manfaat yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu membantu menetapkan metode untuk menilai bahan pustaka yang harus dibeli. Kemudian yang kedua, membantu merencanakan bentuk-bentuk kerjasama dengan perpustakaan lain, seperti pinjam antar perpustakaan, kerjasama dalam pengadaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi, yaitu proses diseleksi tadi. Kemudian yang keempat, membantu dalam merencanakan anggaran jangka panjang dengan menetapkan prioritas dan garis besar sasaran pengembangan. Kemudian yang terakhir, membantu memilih cara terbaik untuk pengadaan. Kemudian kita masuk ke preservasi. Pengertian preservasi. Preservasi merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Kegiatan preservasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan, baik cetak maupun non-cetak, bisa tahan lama dan tidak mudah rusak. Nah, itu pengertian dari preservasi. Kemudian kita masuk kepada tujuan preservasi. Tentu semua kegiatan ada tujuannya. Kita masuk kepada tujuan preservasi, yaitu yang pertama, menyelamatkan kandungan informasi yang dimiliki setiap bahan pustaka. Yang kedua, menyelamatkan bentuk fisik dari bahan pustaka. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu solusi dari kekurangan ruang. Ya. Kemudian yang keempat, mempercepat proses temu kembali informasi atau penelusuran dan perolehan informasi. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian bahan pustaka. Dan yang terakhir, mencegah koleksi perpustakaan dan kerusakan akibat penggunaan yang keliru oleh pengguna. Nah, ini kemudian kita masuk ke penyebab kerusakan bahan pustaka. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama itu faktor biologi. Biologi ini seperti faktor biologi seperti binatang pengerat, tikus, rayap, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu faktor fisika. Faktor fisika ini seperti suhu, cahaya matahari yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan pustaka. Kemudian yang ketiga itu faktor kimia. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahan pustaka
banyak yang mengandung bahan kimia. Contohnya kertas. Kertas ini mengandung senyawa-senyawa kimia. Jika lambat laun, lama kelamaan bahan kimia ini akan mengalami yang namanya hidrolis. Ya, faktor kimia ini, senyawa-senyawa kimia ini akan lama kelamaan akan mengalami hidrolis, yang mana menyebabkan kerusakan pada bahan kertas tadi. Kemudian yang keempat yaitu faktor lain. Faktor lain ini manusia misalnya, atau pemustaka itu sendiri. Manusia sebagai pemustaka sering melakukan vandalisme seperti merobek kertas, membuat lipatan, memberikan warna, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada upaya preservasi. Yang pertama itu menjaga kebersihan ruang, menyimpan dari debu dan kotoran. Kemudian yang kedua melakukan pembersihan jamur yang menempel pada bahan pustaka dengan menggunakan alkohol. Kemudian yang ketiga melakukan fumigasi terjadwal. Fumigasi ini yaitu penyemprotan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di bahan pustaka. Kemudian yang keempat melakukan penjilidan dan untuk koleksi yang sudah lengkap, volume dan nomornya setiap tahun, terbit dalam laminasi yang dilakukan terhadap koleksi tua yang dimiliki umur lebih dari 50 tahun. Kemudian yang kelima mengalih mediakan bahan pustaka antiquariat atau koleksi tua ke digital, ke bahan pustaka yang lebih modern. Kemudian yang keenam menggunakan lemari yang terbuat dari bahan anti serangga dan tahan karat. Kemudian yang ketujuh mengatur kelembapan udara, dan yang terakhir mengatur cahaya, baik cahaya alam maupun cahaya buatan atau lampu, seperti lampu. Kendala kegiatan preservasi. Banyak kendalanya, seperti kesulitan mencari alat bahan untuk melakukan pemeliharaan terhadap bahan pustaka karena sebagian besar alat yang digunakan adalah produk luar negeri misalnya, dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memesannya. Kemudian yang kedua, keterbatasan kemampuan dan keterampilan anggota tim dalam melakukan perbaikan bahan pustaka. Yang ketiga, dana yang terbatas. Dan yang selanjutnya itu kendala yaitu solusi yang kami tawarkan untuk beberapa permasalahan di atas. Yang pertama itu perlunya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pembelian alat atau bahan perbaikan bahan pustaka. Kemudian perlunya mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang preservasi, konservasi, dan restorasi bahan pustaka bagi anggota, bagi pustakawan. Kemudian yang ketiga perlunya penambahan anggaran atau dana untuk pembelian alat atau bahan untuk perbaikan bahan pustaka. Kemudian yang keempat, harus ada kesabaran bagi tiap pustakawan atau pengelola perpustakaan dan pemustaka akan pentingnya kegiatan preservasi bahan pustaka ini. Pengembangan koleksi adalah mengembangkan koleksi yang baik dan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang disusun berdasarkan standar koleksi perpustakaan dan kajian kepustakaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna Civitas Akademika. Tidak cukup di situ saja, bahan pustaka yang telah terkoleksi perlu dilakukan preservasi. Preservasi merupakan kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melestarikan kandungan informasi yang dimiliki bahan pustaka, sehingga memiliki umur yang panjang untuk dimanfaatkan oleh para pemustaka. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 4.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung ditanyakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.